Itulah rezeki, sudah ditentukan oleh Allah. Tidak usah ragu, Pak. Hari ini siapapun yang kemudian masih di kantongnya ada transaksi yang haram, syubhat, tinggalin, Pak. Kalau memang itu rezekinya Bapak akan dapat kok. Dan jangan remehkan masalah makanan. Kenapa jangan diremehkan makanan? Loh Pak, Adam itu dikeluarkan dari surga itu bukan karena zina loh. Zina Ustaz? Enggak. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena membunuh. Nabi Adam enggak bunuh. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan buah yang diharamkan oleh Allah. Itu pun 1 gigitan, bukan 1 kilo. 1 gigitan tok. Kemudian Allah jadikan dia telanjang, diturunkan oleh Allah, dipisahkan dari Hawa 200 tahun, Pak. Baru ketemu setelah 200 tahun itu di Bukit Arafah. Dan itu kemudian masih menjalani sisa-sisa hidupnya yang panjang itu dalam kesulitan itu. Hanya 1 gigitan tok dari buah yang diharamkan oleh Allah. Loh apalagi kalau sampai kenyang berkali-kali terus kayak apa nasib kita nanti di akhirat? Imam Ibnu Rajab itu berkata, intinya sunnah itu 3. 1, kamu jaga niat. Tidak ada perkataan dan perbuatanmu kecuali adalah untuk Allah. 2, jaga perkataan dan perbuatanmu itu dengan dalil. 3, jaga dari makanan haram. Bapak kalau ngikutin 3 ini, Bapak itu sunnah. Siapapun ustadznya dan apapun radionya ya. Gemes saya kalau kemudian mengatakan kalau yang lain tidak sunnah itu nggak gampang urusan kayak gitu. Itu namanya vonis berat di sisi Allah. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya paham, disitu kita ngerti loh masalah mati itu ada kaitannya dengan rezeki. Makanya tidak usah ragu. Makanya kemudian kita akhirnya mendapati ada kisah nyata lagi yang saya pernah baca di blog salah satu ikhwan ketika dia mampu meninggalkan pekerjaan yang haram itu. Dia itu asalnya akan meninggalkan haram. Dia nanya ustadz itu, saya baca di blognya itu. Dan dia tahu profesi dia itu minimal syubhat. Kemudian akhirnya apa? Maju mundur Pak. Takut miskin kan? Siapapun dari kita pernah kena bisikan setan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu nakutin kamu jadi miskin. Maju mundur gitu. Sampai Allah kirimkan 1 hidayah, 1 sinyal, 1 kode keras. Bapaknya koma. Ditunggu itu bapaknya ketika koma, Pak. Lama berhari-hari sampai 1 waktu bapaknya bangun dari koma. Bapak tuh yang diminta apa? Es krim, Pak. 1 contoh. Langsung dia kemudian konsultasi sama dokter. Dokter ngizinkan, sudah kasih aja makanan es krim itu. Kasih es krim, disuapin sampai habis. Kemudian beberapa waktu kemudian akhirnya koma kembali sampai akhirnya meninggal dunia. Habis menguburkan bapaknya, mantap dia meninggalkan yang haram itu, masya Allah. Apa yang beliau tuliskan di blog itu? Loh, kalau rezeki bapak saya es krim saja, bapak saya koma loh. Loh, es krimnya belum. Bangun dulu, bangun. Ini es krim belum datang nih, belum dapat nih. Sampai kemudian akhirnya es krimnya kemudian dia dapetin, baru kemudian dapat es krim, baru setelah dapat es krim baru dimatikan oleh Allah. Dia kemudian berkata di blognya dengan kata-kata yang indah, "Loh kalau es krim saja kalau sudah jatah saya dikasih oleh Allah dan Allah tidak pernah kehilangan cara untuk ngasihkan es krim itu kepada beliau ketika bapak saya itu jatah terakhirnya itu es krim. Loh yang membuat saya ragu untuk ninggalin yang haram itu apa sih?" Itu Pak. Saya tidak ngerti loh rezeki terakhirnya bapak itu apa. Bisa jadi habis ini makan kolak 2 sendok meninggal. Tidak ngerti saya. Habis makan nasi kita tidak ngerti. Habis makan nasi kita tidak paham Pak. Bisa jadi minuman, tidak usah ngambil aqua gelas ya Pak, hati-hati Pak ya. Karena kemudian bisa jadi itu kemudian menjadi rezeki kita yang terakhir. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah matikan seseorang sampai kemudian Allah sempurnakan rezekinya. Jadi tenang Pak, sama Pak. Nanti kalau Bapak ngasih tahu kepada anaknya pekerjaan, nih loh nak, kerjaan kamu itu yang halal-halal tuh ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini red line-nya, ini garis merah. Kamu jangan senah untuk ngajukan kemudian apa itu pekerjaan di tempat ini. Sampaikan Pak, itu kewajiban Bapak untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Wallahi Pak, anak kita menampik 10 pekerjaan yang syubhat, kalau rezekinya 20 miliar dapat itu 20 miliar. Tidak usah khawatir kita. Tapi anak kita kalau jatahnya cuma 100 juta, walaupun bergelut dengan yang haram dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, kalau rezekinya cuma 100 juta ya cuma 100 juta. Lalu ngapain kita ragu? Allah sudah menjamin dunia, kita yang belum dijamin oleh Allah itu 1, akhirat tuh dan akhirat.